Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Maulida. Saya dari jurusan PGMI kelas 5D dengan NIM 2381070111. Nah, di sini saya akan menjelaskan media yang telah saya buat, yaitu peta keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Selamat mendengarkan. Oke, baik. Tema yang saya pilih adalah keragaman sosial budaya di Indonesia. Nah, untuk siswa kelas 4 maupun juga kelas 5 SD, media yang saya buat yaitu bernama Peta Keberagaman Budaya yang ada di Indonesia. Yaitu Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat mengenal dan juga menyebutkan contoh keragaman sosial budaya di Indonesia, baik suku, tarian, pakaian, dan bahkan rumah adat. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap menghargai keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, yaitu siswa mampu mengelompokkan jenis-jenis kebudayaan berdasarkan daerah asalnya yang berfungsi untuk membantu siswa memahami dan juga mengenal berbagai keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia, seperti suku, bahasa, pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, atau bahkan makanan khas dari berbagai provinsi. Media ini saya rancang untuk membantu siswa mengenal dan juga memahami berbagai macam keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia, terutama dalam bentuk rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi dari media. Di sini kan saya membuat media peta keberagaman budaya di Indonesia. Nah, ini itu berbentuk peta besar Indonesia yang saya buat dari karton tebal. Di atas peta tersebut menandai setiap provinsi dengan tanda panah kecil. Nah, ini. Nah, yang mengarahkan ke gambar rumah adat tersebut. Misalnya nih ya, di Sumatera Barat, saya menunjukkan rumah gadang. Nah, terus di Jawa Tengah juga ada rumah joglo. Nah, di Sulawesi Selatan menuju rumah tengkonan dan juga seterusnya selain itu. Jadi gambarannya seperti ini ya. Nah, media ini berfungsi sebagai alat bantu visual konkret dan juga interaktif agar siswa lebih mudah memahami konsep keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, dengan melihat bentuk wilayah di peta, siswa juga dapat menghubungkan antara aspek budaya letak geografis secara langsung. Nah, media ini saya juga membuatnya menggunakan bahan-bahan sederhana dan juga mudah ditemukan. Nah, untuk melihat cara pembuatannya, mari kita simak video berikut ini. Cara pembuatannya. Oke, baik. Yang pertama kita gunting terlebih dahulu petanya. Oke, baik. Yang kedua yaitu menggunting rumah adatnya. Nah, setelah selesai kita menggunting peta, kita langsung menggunting rumah adatnya. Nah, di dalam isi rumah adat ini sudah komplit ya, termasuk sudah ada pakaian adatnya, makanan khas daerahnya, tarian, bahkan alat musiknya juga sudah tersedia di dalam sini. Nah, setelah selesai digunting, mari kita rapikan terlebih dahulu ya rumah adatnya biar terlihat lebih cantik. Setelah dirapikan, maka tampilannya akan seperti ini.
Oke, baik, ini lanjutan video mengguntingnya ya. Kita gunting satu persatu sampai 38 provinsi. Nah, setelah selesai menggunting semuanya, selanjutnya yaitu cara melipatnya. Nah, cara melipatnya kita bisa lihat video berikut ini ya. Jadi dari bawah dulu, dimulai dari bawah, setelah itu dari samping, dari kanan ke kiri. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu menempelkan peta ke karton. Petanya itu kita tempelkan menggunakan lem kertas ya. Oke, baik, setelah ditempelkan kita tempelkan juga rumah adatnya yang tadi ya. Kita tempelkan menggunakan lem kertas juga. Nah, cara menempelkannya itu harus sesuai dengan provinsinya. Misalnya itu rumah adat Maluku. Nah, itu kan di sana ada Maluku juga. Nah, dari sana kita tarik sampai ke rumah Maluku. Nah, bisa kita lihat video berikut ini. Nah, ini dia hasil akhirnya setelah rumah adatnya tersusun dengan rapi. Tapi nggak sampai di situ saja ya. Nah, setelah ditempelkan semua, kita membuat garis-garis kecil dari peta provinsi sampai ke rumah adatnya. Tujuannya biar kita mengetahui, oh ini tuh rumah adat dari Maluku gitu. Dan juga memudahkan siswa untuk mengetahuinya. Nah, kita juga lakukan membuat garis-garis itu sampai selesai, sampai ke 38 provinsi ya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan ini dia hasilnya. Ini hasil akhir dari pembuatannya ya. Di sini tuh udah ada termasuk rumah adat, pakaian, makanan, bahkan juga tarian. Jadi cara pembelajarannya itu sangat mudah. Jadi tinggal nanti anak itu di sini, di gini, dibuka. Nah, setelah itu kita juga bisa mengetahui di sini tuh
rumah adat dari mana, baju dari mana, bahkan juga makanan dari mana. Nah, ini juga menunjukkan nih, ini kan di sini ada Banten. Nah, Banten itu letak geografisnya itu di sini. Jadi kita menggunakan tanda panah dari sini ke sini. Dan ya, itu yang selanjutnya yaitu cara penggunaannya di kelas. Nah, untuk cara penggunaannya itu cukup sederhana. Yang pertama itu dengan guru menanyakan kepada siswa contoh budaya dari daerah mereka. Nah, setelah itu guru memulai dengan menanyakan kepada siswa dengan pertanyaan pemantik, yaitu siapa yang tahu rumah adat di daerah kalian? Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk memancing rasa ingin tahu mereka. Nah, setelah itu, guru juga menampilkan medianya, yaitu peta mini keberagaman budaya di Indonesia yang tadi ditunjukkan. Nah, setelah itu, siswa diminta untuk memperhatikan peta dan juga menebak rumah adat dari berbagai daerah. Contohnya, guru menunjuk satu provinsi dan juga nanti meminta siswa untuk menunjukkan arah tanda mana nih yang benar ke rumah adat yang sesuai ini. Contohnya, guru menyebutkan rumah adat Joglo. Lalu, siswa menunjukkan letaknya yaitu di Jawa Tengah. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan dalam kegiatan kelompok agar siswa belajar bekerja sama dan juga berdiskusi. Guru dan siswa dalam hal ini bersama-sama menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak jenis rumah adat dan juga budaya yang berbeda-beda, tetapi semua adalah kekayaan bangsa yang harus dihargai dan juga dilestarikan. Nah, dengan cara ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga melihat, menyentuh, bahkan berpartisipasi langsung, sehingga pembelajaran menjadi aktif dan juga sangat menyenangkan. Bukan hanya itu, media ini juga didukung oleh teori Jerome Bruner dan juga Jean Piaget. Menurut Bruner, proses belajar yang baik harus melalui 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan bahkan simbolik. Nah, pada tahap enaktif, siswa itu belajar melalui benda nyata. Dalam hal ini, melalui media peta rumah adat yang dapat dilihat dan juga disentuh secara langsung. Yang kedua yaitu melalui tahap ikonik, yang dimana siswa memahami melalui gambar-gambar visual. Baru setelah itu, siswa masuk ke tahap simbolik, yang dimana memahami konsep abstrak seperti keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan menurut Piaget dengan teori konstruktivismenya, siswa itu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung, yang dimana ketika siswa berinteraksi dengan media peta, mereka menemukan sendiri bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang unik dan juga sangat berbeda. Sehingga pengetahuan itu lebih melekat dalam diingatan mereka. Nah, jadi menurut mereka berdua itu bisa disimpulkan menurut Brunner mungkin siswa itu belajar lebih efektif untuk melalui pengalaman langsung atau konkret, sedangkan menurut Piaget yaitu siswa itu melalui pendekatan konstruktivisme yang dimana mereka itu membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman langsung. Jadi dapat disimpulkan yaitu melalui media peta keberagaman budaya ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan saja, tetapi juga berinteraksi langsung dengan media yang membuat mereka lebih mudah memahami dan juga mengingat materi. Yang terakhir yaitu refleksi bagi saya ya. Setelah membuat dan juga mencoba media ini, saya menyadari bahwa penggunaan media konkret seperti peta keberagaman budaya di Indonesia itu sangatlah membantu siswa dalam memahami konsep keragaman sosial budaya dan juga membantu proses belajar IPS yang ada di SD. Kenapa begitu? Karena anak-anak itu lebih tertarik, aktif, bahkan antusias dan juga mudah memahami materi tentang keberagaman budaya. Karena mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melihat dan bahkan memegang media tersebut secara langsung. Nah, media ini juga menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya yang ada di Indonesia dengan cinta tanah air. Bukan hanya itu ya, media ini juga dapat mengajarkan sikap menghargai perbedaan antar daerah. Selain itu, media ini bisa digunakan berkali-kali dan juga bisa dikembangkan menjadi lebih luas. Misalnya, bisa menambahkan gambar tarian daerah, meskipun di sini sudah ada ya. Terus pakaian adat, atau bahkan makanan khas dari setiap provinsinya.
Nah, dengan begitu, media ini bukan hanya menjadi alat pembelajaran yang interaktif saja, bahkan ini juga menjadi pembelajaran yang edukatif dan sangat juga menyenangkan bagi siswa melalui peta keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.